Oke, kita lanjut lagi. Saya ke Dokter Nadia lagi. Dok, kalau rencana induk itu ada butuh waktu, kemudian ada persoalan saat ini nih yang harus diselesaikan. Gimana? Sinkron kan nanti? Ya sebenarnya kalau kita bicara rencana kita tuh udah bagus banget. Tinggal kan eksekusi ya. Pertama eksekusinya, kedua sinergisitas tadi. Nah baru ketiga pengawasan, bagaimana implementasinya. Nah jadi sinergisitas ini yang penting karena kan selama ini misalnya pemerintah pusat kita menetapkan ini loh kegiatan kita yang ingin kita capai di tahun 2023. Tapi pemerintah daerah mungkin saya mau prioritasnya ini aja nggak ini. Nah ini yang kita mau sinkronkan seperti itu gitu. Supaya dari sisi pembiayaan misalnya pemerintah pusat harus membantu daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, tentunya kita bisa juga lebih baik kan berbicara kondisi tersebut untuk membantu mereka supaya betul-betul tadi stunting kalau mau turun 4% per tahun ya kita upayakan bersama-sama. Kok tatapannya Dokter Mahesa pesimis sekali? Ya, bukan pesimis lah ya. Artinya gini lah, bicara tentang otonomi daerah saat ini. Kami melihat jauh-jauh hari kenapa banyak program-program kesehatan itu tidak berjalan karena bicara otonomi daerah. Padahal ada sektor-sektor pemerintahan yang lain yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya persoalan Kementerian Agama. Itu kan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Dia masih dalam garis komando dari kementerian. Nah, harusnya bicara tentang program kesehatan, itu garis komandonya jelas dari Kementerian Kesehatan ke daerah. Nah, ke depan dengan model seperti ini, kami nggak tahu setelah proses politik tahun depan, ini kan bisa jadi berbeda bendera, berbeda arah politik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bicara tentang sinkronisasi sekali lagi akan jadi bahasa-bahasa retorika saja jadinya ke depan. Kami menginginkan ke depan komitmen ini yang jelas. Nah, kalau bicara tentang anggaran kesehatan ini dihilangkan, tapi komitmen terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron, bagaimana caranya mewujudkan perbaikan ke depan gitu? Oke, ditagih komitmennya dok? Ya nanti ini kan kita jangan berhenti di sini diskusinya karena ini kan baru undang-undang. Ingat loh ada aturan-aturan di bawahnya yang kita susun bersama-sama, ada PP-nya, ada kemudian juknisnya seperti apa, itu yang nanti akan mengawal implementasinya dan mengikat tentunya untuk siapapun juga nanti yang akan menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi presiden ke depannya. Oke. Ada langkah lanjutan mungkin dari IDI yang akan dilakukan mengenai hal ini? Ya, kami mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ciptaker tahun 2020 yang lalu, bahwa persoalan perlibatan secara bermakna pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang itu menjadi masalah, dan kami melihat di dalam RUU Kesehatan ini itu menjadi modal awal kami untuk mengajukan judicial review. Dan tidak hanya IDI, tidak hanya beberapa organisasi profesi, tetapi ada beberapa komponen organisasi kemasyarakatan dan mungkin ada juga masyarakat yang lain yang akan terlibat. Kemudian kami sambil menunggu draft resminya yang dikeluarkan oleh DPR, karena dari situ kami akan mulai melihat satu persatu substansi dari RUU Kesehatan. Baik, memang kita membutuhkan lebih banyak waktu lagi ya, tapi sayang durasi kami pagi hari ini sudah habis. Nanti kalau misalnya sudah ada PP-nya kita undang lagi ya Dokter Nadia, Dokter Mahesa, kita diskusi lebih dalam lagi. Nah sebelum mengakhiri perjumpaan di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami akan sapa terlebih dahulu, ada rekan kami Prima Alvernia yang akan menyampaikan beberapa informasi di Kabar Utama Pagi. Prima, ada apa saja yang akan Anda sampaikan? Ya, Bayu dan juga Maria, di Kabar Utama Pagi kurang lebih tadi juga sama seperti salah satu yang diatensi oleh Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai maraknya kasus begal di Medan. Nah, ini mendapatkan atensi langsung dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Kita nanti akan diskusikan apakah keinginannya untuk tembak mati kepada para pelaku begal ini sudah pas dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi. Nah, dan menariknya kalau di Kabar Utama Pagi nanti pemirsa juga bisa interaktif langsung ya bersama dengan Kabar Utama Pagi dengan menghubungi nomor interaktif yang ada. Terima kasih Prima Alveria atas informasi menu-menu di Kabar Utama Pagi. Oke, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih Dokter Mahesa sudah hadir. Terima kasih banyak Dokter Nadia. Terima kasih.